Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalaluddin Muhammad Akbar lengkapnya, Abu Fath Jalaluddin Muhammad Akbar, juga dikenal sebagai Sahansyah Akbar I-Azam atau Akbar yang Agung, tanggal 15 Oktober tahun 1542 sampai 27 Oktober tahun 1605. Adalah Sultan Mughal ketiga. Ia adalah keturunan dinasti Timurid, putra dari Sultan Humayun dan cucu dari Sultan Mughal Zahiruddin Muhammad Babur, penguasa yang mendirikan dinasti Mughal di India. Pada akhir pemerintahannya pada tahun 1605, Kesultanan Mughal mencakup sebagian besar bagian utara dan tengah India. Ia paling dihargai karena memiliki pandangan liberal untuk semua agama dan kepercayaan. Selama pemerintahannya, seni dan budaya mencapai puncak dibandingkan dengan pendahulunya. Akbar berusia 13 tahun ketika ia naik tahta Mughal di Delhi, Februari tahun 1556, setelah kematian ayahnya, Humayun. Selama masa pemerintahannya, ia menyingkirkan ancaman militer dari keturunan Pashtun yang paling berkuasa, Sher Shah Suri. Dan di pertempuran Panipat, ia mengalahkan Raja Hindu, Hemu. Ini membutuhkan waktu hampir 2 dekade lebih untuk mengukuhkan kekuatannya dan membawa semua bagian utara dan tengah India menjadi wilayah kekuasaannya. Saat pemerintahannya, ia mempengaruhi seluruh subkontinen India. Sebagai seorang sultan, Akbar mengukuhkan kekuasaannya dengan mengejar diplomasi bersama kasta Hindu yang sangat kuat, Rajput, dan dengan menikahi putri Rajput. Pemerintahan Akbar secara signifikan mempengaruhi seni dan budaya di negeri ini. Ia adalah seorang pendukung besar seni dan arsitektur. Ia memiliki minat besar dalam lukisan dan dinding istananya dihiasi dengan mural. Selain mendorong perkembangan lukisan Moghul, ia juga mendukung gaya lukisan Eropa. Ia menyukai sastra dan memiliki beberapa karya Sanskerta yang diterjemahkan ke dalam bahasa Persia dan kitab suci Persia diterjemahkan dalam bahasa Sanskerta. Selama tahun-tahun awal pemerintahannya, ia menunjukkan sikap tidak toleran terhadap Hindu dan agama lainnya, tetapi kemudian mengaplikasikan toleransi terhadap agama non-Islam dengan memutar kembali sebagian hukum syariah yang ketat. Pemerintahannya meliputi sejumlah tuan tanah, courtier dan jenderal militer Hindu. Ia memulai serangkaian debat agama saat ulama Muslim akan memperdebatkan masalah agama dengan Hindu, Jainisme, Zoroastrianisme dan Katolik Roma Portugis, Yesuit. Ia memperlakukan para pemimpin agama dengan perhatian besar, terlepas dari keyakinan yang dianut dan menghormatinya. Ia tidak hanya memberikan tanah dan uang untuk masjid, tetapi juga sejumlah candi Hindu di utara dan tengah India. Gereja Kristen di Goa dan menghibahkan lahan untuk keyakinan Sikhisme yang baru saja lahir sebagai pembangunan tempat ibadah. Kuil emas yang terkenal di Amritsar, Punjab dibangun di tempat yang sama. Akbar dilahirkan di Medan, Sind pada tanggal 15 Oktober tahun 1542. Ayahandanya Humayun didepak dari tahta dalam beberapa pertempuran dengan Sher Shah Suri, pemerintah Afgan. Setelah 12 tahun di luar negeri, Humayun mendapatkan kembali kekuasaannya tetapi hanya untuk beberapa bulan sebelum meninggalnya. Akbar menggantikan ayahandanya pada 1556 di bawah pengawasan Bayram Khan, bangsawan Turkoman, yang berusaha menghalangi pesaing kepada tahta, memperketat disiplin tentara, dan membantu memantapkan kesultanan yang baru dibangun kembali itu. Bagaimanapun, Bayram adalah seorang yang mabuk kekuasaan dan kejam. Setelah ketenteraman kembali, Akbar mengambil alih tampuk pemerintahan dengan sebuah pengistiharan pada Maret tahun 1560. Pada tanggal 5 November tahun 1556, 80 km ke utara Delhi, Angkatan Tentara Moghul mengalahkan tentara Hindu yang dipimpin Jenderal Hemu demi menyerahkan pada Akbar tahta India di pertempuran Panipat kedua. Ketika Akbar naik tahta, hanya sebagian kecil bekas jajahan Kesultanan Moghul masih di bawah kekuasaannya, lalu ia berupaya untuk mengembalikan kawasan-kawasan lama itu ke dalam kekuasaan Moghul. Ia meluaskan kerajaan Moghul dengan penaklukan Malwa, 1562, Gujarat,
1572, Benggala 1574, Kabul 1581, Kashmir 1586, dan Kandes 1601, dan beberapa negeri yang lain. Untuk setiap negeri itu, Baginda meletakkan seorang wazir baru dan mengawal administratif mereka. Akbar tidak berniat membiarkan para menterinya terpusat di Delhi. Lalu ia memindahkan kementeriannya ke Fatehpur Sikri, dekat dengan Agra. Namun karena langkah ini terbukti tidak mencapai tujuan, Baginda mendirikan kerajaan bergerak supaya dapat memperhatikan perkembangan di dalam negaranya. Ia menggalakkan perdagangan dan telah membagikan tanah-tanah untuk memudahkan urusan bea cukai. Ia menitahkan agar para pemungut cukai tidak mengambil cukai lebih besar daripada yang sepatutnya. Terdapat masyarakat Hindu dan Islam di dalam Kesultanan Akbar, dan perbedaan kepercayaan yang lebar memisahkan budaya kedua masyarakat ini. Muslim boleh memakan daging lembu, sedangkan agama Hindu tidak membenarkan memakan binatang. Orang Hindu boleh meminum arak, tetapi hal ini diharamkan dalam kehidupan masyarakat Islam. Di dalam jurang perbedaan pendapat inilah Akbar berusaha supaya tidak terjadi huru-hara di dalam negaranya. Walaupun terdapat berbagai masalah keagamaan, Akbar tetap mengamalkan dasar toleransi kepada semua agama, dan turut mengambil langkah baru dengan mencoba untuk menghasilkan agama baru yang disebut Din-i Ilahi, yang mengandungi unsur-unsur Islam dan Hindu, serta turut menghapus cukai yang pernah dikenakan terhadap rakyat bukan Islam di dalam kerajaannya. Walaupun buta huruf, atau mungkin menghidap disleksi, Sultan Akbar amat memuliakan ilmu pengetahuan. Ia pun mengundang pendeta-pendeta dan cendekiawan dari pelbagai agama untuk memperbincangkan mengenai pelbagai perkara dengannya. Ia juga menjadi majikan kepada banyak orang berbakat, di antaranya dari keluarga Feizi dan Abul Fazl. Feizi dan saudara-saudaranya pernah diarahkan untuk menerjemahkan beberapa hasil kajian ilmiah dari bahasa Sanskerta ke bahasa Persia. Menurut catatan di dalam Akbarnameh, Abul Fazl pula telah berjasa dan amat berharga semasa pemerintahan Akbar. Disebutkan Akbar pernah memberi perintah supaya Jerome Xavier, seorang pastor Yesuit, untuk menerjemahkan 4 Injil ke dalam bahasa Persia. Sebagai seorang pemerintah agung dan peminat kesenian, Akbar telah memanggil para cerdik pandai buat menghadapnya. Ada 9 tokoh yang disebut berbakat dalam bidang mereka masing-masing, dan mereka dikenal sebagai Ngauratan atau 9 permata. Akbar mengumpulkan banyak orang bijaksana, tetapi yang paling terkenal adalah 9 permata. Abul Fazl, tahun 1551 sampai tahun 1602, adalah pencatat perkembangan pemerintahan Akbar. Ia telah menulis sebuah biografi berjudul Akbarnama yang memakan waktu selama 7 tahun. Ia mencatatkan sejarah pemerintahan itu dengan terperinci dan memberikan gambaran bahwa negerinya aman makmur semasa zaman Akbar. Ia pun menerangkan tentang betapa teratur dan bijaknya pemerintahan kerajaan Mogul di bawah naungan Akbar. Feizi, tahun 1547 sampai tahun 1595, adalah saudara Abul Fazl. Ia merupakan seorang penyair dengan tumpuan di dalam bahasa Parsi. Akbar amat menghormati tokoh ini sehingga melantiknya untuk menjadi guru kepada putranya. Antara karya dia ialah Lilabati, berkenaan dengan matematika. Mian Tansen adalah seorang penyanyi. Ia dilahirkan dari sebuah keluarga Hindu pada tahun 1520 di dekat Gwalior. Ayahnya Mukun Misra ialah seorang penyair. Mian Tansen menuntut ilmu musik dengan berguru pada Swami Haridas dan Hazrat Muhammad Ghaus. Ia penghibur di Istana Putra Negeri Mewar, dan kemudian dipanggil Akbar untuk tinggal di istananya. Putra Mewar sangat sedih dengan kepergiannya. Tansen menjadi seorang yang terkenal di India dan telah mengubah banyak raga, ritme musik klasik. Raga Dipak dan Meh Malhar sangat termasyur di India. Saat menyanyikan raga-raga, Tansen menyalakan pelita dan mengakibatkan hujan turun.
Ia juga disebut sebagai orang yang menciptakan raga Darbari Kannada dan menjadi peletak dasar nyanyian Drupad. Malah para ganara masa kini selalu mencoba untuk meniru cara klasik Mian Tansen. Ia dikubur di Gwalior, di mana sebuah makam telah kemudiannya dibuat. Terdapat sebuah pohon asam bersebelahan makam itu, dan dikatakan setua makam itu sendiri adalah menjadi kepercayaan penduduk setempat bahwa sesiapa yang mengunyah sehelai daun pohon itu maka dia akan dikaruniai bakat dalam bidang musik. Tidak dapat dipastikan apakah Tansen memeluk Islam atau tidak, namun Akbar sangat berkenan dengannya, sehingga menerima pangkat Mian. Anaknya Bilashan mengarang raga Bilashani Todi dan putrinya Saraswati Devi menjadi seorang penyanyi Drupad yang banyak dikenal. Birbal, tahun 1528 sampai tahun 1583, adalah seorang Brahmana yang miskin dan telah dilantik ke Kementerian Akbar karena kebijaksanaan dan daya pemikirannya. Awalnya ia bernama Mahesdas, tetapi diberikan nama Raja Birbal oleh Akbar. Sultan Akbar amat mempercayainya karena kepandaiannya dan juga karena ia berbakat dalam menghibur sultan dan para menteri. Terdapat pelbagai kisah-kisah lucu dan cerdik berkenaan Maharaja Akbar dan menteri-menterinya, dan kisah-kisah itu masih diceritakan sampai sekarang. Cerita-cerita itu kebanyakan mencabar minda dan berisi pengetahuan. Birbal juga adalah seorang sastrawan dan kumpulan karyanya bertuliskan nama samaran, Brahma, dan masih disimpan di Museum Bharatpur. Raja Birbal terbunuh di medan tempur dalam usaha menumpas pemberontakan suku-suku Afgan di barat Laut India. Terdapat suatu cerita yang mengatakan bahwa Akbar berkabung dalam waktu yang agak lama setelah mendengar berita itu. Raja Todarmal adalah Menteri Keuangan Akbar, dan ia bertugas untuk menguruskan pendapatan cukai negara sejak tahun 1560. Ia memperkenalkan sistem piawai untuk mengukur berat dan ukuran, hasil pendapatan daerah, dan kepegawaian. Caranya yang teratur lagi sistematik berkenaan pemungutan cukai kemudian menjadi contoh pada Kesultanan Mogul dan Kerajaan Inggris. Selain sebagai seorang menteri, ia turut melibatkan diri sebagai seorang perwira, dan ia pernah menyertai Akbar dalam perebutan Benggala dengan pemberontak Afgan. Raja Todarmal belajar ilmu pemerintahannya dari Shersah, seorang yang juga pernah menjadi seorang administrator. Karena jasanya, Akbar memberikan gelar Diwan-i-Ashraf pada tahun 1582 kepadanya. Raja Men Singh ialah Raja Kahwaha di negeri Ember. Kaum Kahwaha kemudian mendirikan Jaipur, berdekatan dengan Ember. Laksamana ini yang amat dipercayai Akbar ialah cucu saudaranya. Keluarga Sultan telah diberikan pangkat Amir ketika dimasukkan ke dalam susunan alur kerajaan Mogul. Raja Men Singh banyak mengabdi kepada Akbar di dalam pelbagai medan tempur, termasuk menghalangi gerak maju Hakim, saudara tiri Akbar, dan Wizurai di Kabul, di Lahore. Ia juga memimpin tentara untuk melawan Orissa. Abdul Rahim Khan I-Khan ialah seorang penyair dan anak pengawas Akbar semasa baginda kecil, Bairam Khan. Setelah Bairam Khan terbunuh akibat perbuatan khianat, istrinya menjadi istri kedua Akbar. Fagir Aziauddin dan Mulando Piazza merupakan dua penasihat di dalam Kementerian Akbar. Nama-nama lain turut disebut sebagai permata di dalam kerajaan Akbar. Di antaranya adalah Daswan, pelukis, Abdu Us-Samad, penulis tulisan tangan atau kaligrafi, Mirfatullah Siraz, pedagang, filsuf, dokter. Bagaimanapun, adalah diakui bahwa Akbar pernah mengumpulkan orang-orang yang bijaksana di dalam kesenian dan peperangan. Tahun-tahun terakhir pemerintahan Akbar diwarnai dengan kesedihan karena putera-putera baginda. Dua di antaranya meninggal dunia saat masih kecil, dan Salim, yang kemudian dikenali sebagai Maharaja Jahangir, selalu cekcok dengan ayahandanya. Sehingga tercetus beberapa pemberontakan yang dipimpinnya. Asirgar, sebuah kubu pertahanan di pegunungan Deccan, menjadi tempat terakhir yang ditaklukkan Sultan. Pada tahun 1599 Sultan menuju ke utara untuk menghadapi pemberontakan anaknya.
Akbar amat tidak tenteram dengan tantangan ini, sehingga mempercepat mangkatnya Sultan karena kejadian ini. Sultan Akbar mangkat di Agra pada tanggal 27 Oktober tahun 1605 dan dimakamkan di Sikandra, berdekatan Agra. Terima kasih Anda sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini ke teman-teman Anda. Nantikan episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.